Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, pada hari ini kita kembali lagi pembelajaran secara online atau daring. Kali ini Bapak akan membahas materi tentang seni budaya khusus kelas 11 MIPA ya, seperti itu. Oke, langsung saja pada pembelajaran hari ini Bapak akan perkenalkan dua materi ya untuk pada hari ini. Yang pertama itu ada materi tentang tanda istirahat. Bisa Anda lihat di bentuk tabelnya di sini ada bentuk note ya. Ada tanda istirahat di bagian sini. Nanti kita akan bahas secara detail untuk tanda istirahat itu seperti apa atau bagaimana sih tanda istirahat itu seperti itu. Kemudian yang poin yang kedua, kita akan bahas tentang pengertian musik di era konsep musik barat sesuai dengan materi pokok kita. Yaitu ada musik modal, musik tonal dan atonal. Nah, nanti Anda harus paham nih ya, apa itu musik modal, tonal dan atonal seperti itu. Oke, langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Jangan lupa sebelum belajar Anda berdoa dulu nih ya, biar ilmunya langsung masuk ya seperti itu. Untuk materi ini akan saya sampaikan di ruang ya, ruang belajar atau Ayo Belajar akun SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Oke, langsung saja Bapak akan bahas materi yang pertama. Di poin yang pertama sebelumnya kita sudah membahas tentang nada, dinamika. Dinamika itu ada tiga nih, piano, mezzo forte, forte. Anda sudah pernah lihat sebelumnya. Kemudian tempo, jangan lupa ada tempo lambat, sedang, cepat, istilah nada dan sebagainya. Sudah Bapak bahas di materi-materi sebelumnya. Silakan Anda simak lagi ya untuk pembelajaran yang sudah Pak sampaikan secara daring sebelum-sebelumnya. Oke, langsung ke materi kita. Anda nggak usah bingung melihat notasi ini. Sebenarnya ini, kalau di kelas 10 dulu kita pernah belajar yang namanya bentuk not. Itu ada not ini ya, not penuh, kemudian lambang not yang paling kari ini ada not setengah, not seperempat, not seperdelapan, 1/16 dan 1/32. Ini sudah disampaikan sebelumnya, beberapa not ini sudah disampaikan. Nah, perlu anak babak semuanya pahami di sini ada pasangannya nak. Jadi kalau istilah bentuk not ini tentu ketika dia melihat pasangan simbolnya ada namanya tanda istirahat atau tidak dibunyiin. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, contohnya gimana Pak? Nah, ini sebenarnya sudah dikerucutkan satu, dua, tiga, empat. Ini pasangan semuanya nak. Nah, untuk tanda istirahat yang Bapak bunyiin tadi, ini lambangnya. Ketika Anda melihat not hitam ya ke bawah seperti ini ya, not yang Bapak gerakan di mouse ini, berarti not ini adalah tidak dibunyikan selama 4 ketukan atau 4 hitungan artinya. Ya. Jadi prakteknya gimana Bapak? Nah, ketika Anda melihat not ini, Bapak tegaskan kembali, berarti ini tidak dibunyiin selama 4 ketuk, maksudnya seperti itu. Langsung ke contoh ya, untuk not ini ya, perhatikan baik-baik. Oke, sebentar. Oke, Bapak langsung mengkerucutkan, misalnya contohnya, oke, sambil membuka Sibelius Bapak akan menunggu dulu sebentar. Kita langsung ke materi yang tadi ya, sambil menunggu Sibeliusnya. Oke, misalnya contohnya gimana? Ya, ini kan berlaku 4 ketuk nih, berlaku 4 ketuk ya. Yang tadi, oke sorry, ini lagi buka Sibelius. Oke, tunggu dulu bentar. Oke, bentar. Nah, Pak, gimana sih Pak contoh not yang kata Pak tadi ya, not not apa namanya istirahat tidak dibunyiin selama 4 ketuk. Gimana sih contohnya Bapak? Nah, gitu kan. Oke, bentar Bapak hilangin dulu ininya. Oke, kita gunain part ini aja lah. Oke. Oke, sorry ini ada part lagu ya. Saya ini sebelah sini deh kita. Gimana tadi ya? Oke. Tidak dibunyikan. Nah, perhatikan ya contohnya ya. Ini contohnya nih. Ini Bapak isi ke bawah ya, posisinya ke bawah. Perhatikan baik-baik.
ini ada posisi ke bawah dan ada posisi ke atas ya. Nah, ini kan ke atas nih notnya, ini ke bawah, lihat, perhatikan beda kan. Nah ini istirahat 4 ketuk. Kalau yang ini istirahatnya cuma 2 ketuk. Maksudnya tidak dibunyiin selama 2 ketuk gitu kan. Nah kalau 4 ketuk tadi perhatikan di not ini ya. Bapak perhatiin lagi biar lebih detail. Nah ini misal contohnya. Nah ini kan not 4 ketuk ke bawah kan simbolnya kan. Sorry. Nah ini perhatikan baik-baik. Tinggal Anda bunyiin saja misalnya gini. Kan 4 ketuk kan gini pukulannya. Ini kan setengah. Angkat setengah. Jadi kalau 1 ketuk 1 gitu kan. Kalau 4 ketuk berarti 1, 2, 3, 4. Ini sudah dibahas sebelumnya. Berarti kalau kita misal membunyiin ada notnya misalnya kan. Kita bunyiin not misal seperti ini. Kalau ini nggak dibunyiin misalnya yam. Tapi kalau dia minta not seperti ini, berarti tidak dibunyiin, tidak ada yamnya. Seperti itu, tidak ada tanya karena dia diam. Artinya tidak dibunyiin selama 4 ketuk. Contohnya gini, misalnya Bapak bunyiin yang ini ya. Diam aja mulutnya, pukul aja, tapi kita tetap mukul. 3 Bapak baca bar ini, perhatikan. Oke. Bapak akan bunyiin 4 ini, oke. Perhatikan baik-baik. Oke, 3, 4. Nah, seperti itu dia. Pak, gimana Pak kalau not berikutnya kita lihat di bar tadi ya. Itu kan sudah dibahas nih. Not 4 ketuknya tidak dibunyiin 4 ketuk tadi ketika simbol ini. Nah, pecahkan lagi. Ketika melihat not simbol ke atas, berarti dia logikanya 2 ketuk tidak dibunyiin 2 ketuk. Intinya kamu lihat pandangan antara ini ke bawah dan ini ke atas. Kalau dia ke bawah berarti dia 4 ketuk. Kalau dia ke atas berarti dia 2 ketuk istirahatnya, tidak dibunyiin selama 2 ketuk maksudnya. Contoh. Nah, ini nih. Oke, Bapak pesan lagi ya. Sorry. Contohnya Pak ambil ini. Nah, di bagian poin yang ini nih Pak. Oke, Pak arahkan mouse di sini. Ini kan lambangnya ke atas tuh. Berarti dia tidak dibunyiin selama 2 ketuk seperti itu. Contohnya tinggal Anda kalau misalnya berarti nggak bunyiin yamnya. Tinggal diam aja. Ini contohnya 3, 4. Nah, dipukullah selama 2 hitungan tapi tidak dibunyiin seperti itu. Nah, itu contohnya. Pecahkan lagi. Jadi logikanya memang seperti itu. Jadi coba, ini kan sudah 4 ketuk udah, 2 ketuk udah. Sekarang coba pecahkan lagi ketika 1 ketuk nih sekarang. Nah, lihat 1 ketuk poinnya yang ini. Nah, ketika melihat not seperti ini berarti dia tidak dibunyiin selama 1 ketuk atau 1 hitungan. Ya, tinggal contoh aja. Jadi langsung saja nih. Coba 1 ketuk ya, perhatikan. Oke, sorry, Bapak pecahkan lagi biar mantap barnya. Oke, kita kecilin lagi ya. Sorry. Oke, ini contohnya ya. Nih. Nah, di sini ada not 1 ketuk nih. Nah, oke, kita isi not setengahnya juga di sini. Ada not 2 ketuk ya, not 4 ketuk seperti itu. Kita gedein. Perhatikan. Nah, ketika melihat simbol yang ini, oke, tanda istirahat tadi, Bapak langsung ke perpoin biar paham. Nah, ini kan kamu lihat nih sejajar yang ini nih. Lihat simbol ini berarti didiamkan, tidak dibunyiin selama 1 ketuk artinya. Contohnya ya kita langsung ke sini. Coba Sibelius. Nah ini not tadi nih. Tinggal tidak dipukul aja 1 ketuk maksudnya ketika Anda melihat ini. Contohnya gini. Baca yang ini ya, perhatikan yang ini. Sudah seperti itu. Nah, itu maksudnya. Sekarang coba, sekarang tanda istirahatnya yang ini, pecahin lagi, setengah kan, not 1/16 atau setengah ketuk. Nah, ini bagian ini. Kamu lihat simbolnya ini ketika melihat not setengah ketuk nih. Ya, ini tanda istirahatnya. Perhatikan. Oke, langsung saja ke contohnya.
Nah, ini contohnya, perhatikan. Ini udah seperti lambang tadi kan. Ya Anda tinggal Anda tidak dibunyiin saja yamnya atau tanya. Jadi langsung pukul aja setengah ketuk ke bawah misalnya. 3, 4. Nah, ini kan setengah ukurannya, tapi tidak dibunyiin. Nah, itu contohnya. Sekarang coba Bapak bikin ya pembelajaran seperti apa. Coba kita bikin note ya di sini ya. Nah, ini kan ada note istirahat selama 2 ketuk nih. Coba sekarang kita bunyiin. Contohnya gini. Oke, sorry. Ya, ini biasanya kan ini kan note 2 ketuk nih. Perhatikan, ini kan tidak dibunyiin. Nah, berarti ini ta kan masuknya kan? Coba kita bikin contoh lagi biar lebih paham. Nah, perhatikan soalnya. Ini contoh soal ya. Ini kan tidak dibunyiin selama 2 ketuk. Ya, dan ini dibunyiin selama 2 ketuk. Ini kan ta. Kalau dibaca kan ta ini kan. Nah, ini kalau kita lihat dibunyiin 1 ketuk. Berarti depan, not depan dibacanya yam. Ini kan sudah belajar pada kelas 10 dulu nih. Nah, ini tidak dibunyiin selama 1 ketuk diam yang kita bahas tadi. Nah, seperti itu. Coba kita bikin not setengahnya. Nah, contohnya gini. Oke, sorry. Coba kita ini lagi ya, biar lebih enak. Nah, ini soalnya misalnya kan. Jadi ada istirahat 2 ketuk, dibunyiin 2 ketuk, dibunyikan 1 ketuk, istirahat lagi 1 ketuk, istirahat lagi tidak dibunyiin setengah ketuk dan bunyi setengah ketuk seperti itu. Nah, itu maksudnya. Ya, coba gimana kita bunyiin sekarang ya contohnya. Dari bar ini Bapak bacain ya, dari istirahat 2 ketuk. Dari bar 1 ini saja Bapak bacakan ya. Perhatikan semuanya, bar 1 ini ya. Perhatikan. 3, 4. Ta. Seperti itu. Bapak ulangi lagi di bagian sini ya. Perhatikan baik-baik dengan jelas. 3, 4. Ya, seperti itu. Sekarang kita bunyiin ini. Barang ini ya, not yang ini ya. Palingkar ini perhatikan semuanya. Not yang ini saja, perhatikan. Ini ada dibunyiin 1 ketuk dan tidak dibunyikan 1 ketuk. Coba. Yam. Ulangi lagi part yang ini. Perhatikan baik-baik anak-anak semuanya. Yam. Nah, seperti itu. Gimana not ini Pak bacanya Pak? Ini kan tidak dibunyiin setengah ketuk. Ini dibunyiin setengah ketuk. Berarti pukul aja ke bawah ini kan setengah. Ke atasnya bunyi, ini setengah. Ini setengah. Jadi logikanya setengah ketuk tidak dibunyiin, setengah ketuknya dibunyikan. Dibunyikan yaitu ta ini kan. Ya. Kita langsung saja. Coba 3 bar ini saja ya, yang non ini saja Bapak bacakan ya. Perhatikan yang ini saja ya, perhatikan semuanya. 3, 4. Ta. Sorry, Bapak ulangi lagi contohnya. Sorry, salah sih. Oke. Sorry ya. Bagian ini ya. Setengah ketuk tidak dibunyiin, setengah ketuk dibunyiin ya, seperti itu kan. Jadi kan jumlahnya 1 ketuk kan. Coba kita bunyiin ya. Kita bunyiin gimana bentuknya. Langsung saja nih, perhatikan. Ta. Jadi setengahnya diam, setengahnya tak bunyi. Ta. Seperti itu ya. Ulang lagi. Ta. Ya, itu contoh not setengah seperti itu. Nah, itu untuk pembahasan tanda istirahat. Silakan pahami kembali di modul PowerPoint Bapak untuk bentuk not tanda istirahat dan nilai yang sudah Bapak paparkan di sini.
Silakan pahami baik-baik anak-anak Bapak semuanya. Jangan sampai nanti Anda rugi ketika soal PTS keluar yang ini. Anda nggak bisa lihat simbol-simbol tanah Israel. Silakan dihafalin bentuk-bentuknya ya. Oke. Kemudian berikutnya, para rasa sudah paham lah untuk ini. Sekarang Bapak jelasin materi berikutnya. Jika ada pertanyaan nanti boleh langsung japri Bapak atau chat di ruang belajarnya langsung. Oke, berikutnya musik modal. Nah, ini dihafalin aja ya. Ini tentang pengetahuan saja. Musik modal adalah karya musik yang berasal dari satu jajaran nada dengan jarak interval tertentu dan masing-masing not tangga nadanya tidak memiliki hubungan khusus kecuali nada dasar yang merupakan pusat atau finalis. Jadi ini nanti ketika ada soal ulangan tentang musik modal, Anda bisa menjawab sampai poin finalis ini, ya. Berbeda lagi dengan ciri-ciri musik modalnya. Jadi ini hanya sifatnya pengetahuan saja anak-anak semuanya. Tinggal Anda hafalkan saja ya. Kemudian ciri-ciri musik modal yaitu memiliki, ini nggak usah. Ini terlalu luas banget, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya saja. Oke, itu ya. Kalau ada soal ulangan seperti ini musik modal ya, perhatikan anak-anak semuanya, silahkan dihafalin saja sebagai pengetahuan kalian. Oke, berikutnya ada musik tonal. Musik tonal juga sama, ini pengetahuan saja. Musik tonal merupakan sistem musik yang memandang bunyi secara vertikal dan horizontal, memiliki pusat nada yang didengar atau dirasakan. Nah, sampai poin yang ini saja kalau ada soal ulangan tentang musik tonal, isiannya seperti ini ya. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Silahkan dihafalin ya. Seperti itu. Untuk karya-karyanya nantilah kita bahas ya. Ini terlalu luas banget materinya. Bapak hanya pengen mengkerucutkan tentang apa itu musik tonal ya. Penjelasannya saja seperti itu. Slide berikutnya, musik atonal. Musik atonal merupakan musik yang ditulis dan dimainkan tanpa memperhatikan setiap kunci tertentu. Musik yang tidak memiliki nada spesifik, tidak dalam kunci spesifik, dan karena itu tidak memiliki not induk atau chord spesifik. Nah, mungkin Anda bisa hanya poin sini saja ya. Musik atonal merupakan musik yang ditulis dan dimainkan tanpa memperhatikan setiap kunci tertentu. Sudah cukup. Itu juga udah benar ya. Nggak usah bingung-bingung andanya ya. Silakan dihafalin ya. Barangkali nanti kita nggak tahu apakah ini keluar soal ulangannya seperti itu ya. Oke, mungkin penjelasan hari ini mungkin itu saja. Dua poin yang kita bahas, Pak ulangi lagi, ada tanda istirahat, kemudian ada musik modal, tonal, dan atonal. Mungkin pembelajaran secara online pada hari ini itu saja. Nanti kalau ada yang tidak paham, ada yang kurang mengerti ya, silahkan tanyakan ke Bapak Japri di ruang belajar boleh ya, atau chat di WA Bapak langsung secara pribadi. Bapak tunggu ya anak semuanya, sukses. Bapak hanya satu minta kalian, kalau pengen pintar Anda harus belajar, harus punya motivasi yang kuat ya dalam belajar sebuah musik. Di era COVID-19 ini tidak ada henti-hentinya kita untuk belajar biar sistem imun kita selalu kuat. Mudah-mudahan anak Bapak semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semua luar biasa. Semangat anak muda. Terima kasih.